Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Radina billahi rabba wa bil islami dina Abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatul kiram wal akhwat al karimat yahfazukumullah. Mari senantiasa memanjatkan puji dan puja dan syukur dan sanjungan yang tiada terhingga, tiada terbatas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, limpahan karunia, limpahan rahmat, anugerah yang telah diberikan kepada kita, khususnya pada kesempatan yang mulia ini. Kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermajlis bersama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar majlis kita pada kesempatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan siapa saja yang hadir pada kesempatan ini dan mengambil manfaat dari majlis ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja Anda berada, kapan saja waktunya, bagaimanapun situasi dan kondisi Anda, tetap bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik tersebut dapat menghapus perbuatan yang buruk, dan berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat yahfazukumullah. As-sakinah wal mawaddah wal rahmah, yang disingkat dengan asmara, harus selalu menjadi pondasi dan sekaligus bangunan yang kuat di dalam membangun rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dia telah menciptakan bagimu, bagi kamu, dari jenis kamu pasangan-pasangan, supaya kamu merasa nyaman kepada mereka, supaya kamu merasa tentram, merasa tenang bersama mereka, dan telah menjadikan bagimu setelah itu di antara kamu, menjadikan di antara kamu, menciptakan di antara kamu cinta, kecintaan, dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat sungguh merupakan ayat-ayat kekuasaan Allah bagi kaum yang senantiasa berfikir. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, as-sakinah wal mawaddah wal rahmah atau asmara tadi tidak boleh berhenti di tepi pantai, hanya di pelabuhan awal bagaikan bahtera. Tapi as-sakinah wal mawaddah wal rahmah harus tetap ada di dalam rumah tangga sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil salah satu di antara kita. Maksudnya harus diusahakan abadi dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk tetap senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan senantiasa baik di dalam beribadah kepadamu. Rumah tangga adalah ibadah. Berumah tangga itu ibadah yang harus dibangun dengan pondasi yang kuat, pondasi as-sakinah wal mawaddah wal rahmah. Sampai kapanpun harus tetap baik di awal maupun di tengah maupun di akhir, baik masih muda maupun sudah punya anak maupun sudah punya cucu atau sudah punya anaknya cucu. Namanya apa anaknya cucu? Harus tetap begitu. Caranya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ungkapan yang sangat menarik, merupakan tanda lezatnya kehidupan, merupakan tanda lezatnya kehidupan, dan merupakan indahnya kehidupan adalah Anda memiliki seorang teman yang jujur. Anda memiliki seorang teman yang jujur. Anda percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Anda sampaikan segala isi hati kepadanya. Anda sampaikan
keluhan-keluhan yang ada di dalam kehidupan Anda. Anda bisa bercerita kepadanya. Anda bisa menyampaikan rahasia-rahasia Anda kepadanya. Anda bisa bersenda gurau dan tidak perlu minta maaf. Kira-kira teman yang bersifat seperti ini siapa? Teman yang jujur. Anda percaya kepadanya. Anda sampaikan keluhan Anda. Anda keluarkan isi hati Anda. Anda bisa menjaga rahasianya. Anda sampaikan rahasia Anda kepadanya. Dia juga menyampaikan rahasianya kepada Anda. Anda bisa bersenda gurau dan tidak perlu minta maaf. Siapa itu? Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, di dalam surah Abasa, teman, dalam surah Abasa, istilah suami atau istri itu teman. Istilahnya teman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu setiap orang lari dari saudaranya, lari dari ibu, lari dari bapak, lari pula dari temannya dan anak-anaknya. Siapa yang dimaksud dengan teman itu? Yang dimaksud dengan teman adalah istrinya. Yang dimaksud dengan teman adalah istrinya. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, maka dari sifat-sifat yang tadi yang kita sebutkan, teman yang jujur, yang bisa dipercaya, yang kita sampaikan rahasia kita, yang kita sampaikan isi hati kita, kita bisa bersenda gurau bersamanya tanpa perlu minta maaf dan lain sebagainya. Ternyata teman itu yang dimaksud adalah istri bagi suaminya dan suami bagi istrinya. Karena teman yang paling dekat di dunia ini bagi seorang istri, siapa kalau bukan suaminya? Teman yang paling dekat bagi seorang suami kalau bukan istrinya siapa? Dia selalu bersama. Dari mulai menikah sampai kapanpun bersama. Maka sifat-sifat itulah yang harus wujud di dalam diri setiap suami atau istri. Insya Allah kita sebagai suami, insya Allah kita sebagai istri tidak akan menyampaikan rahasia keluarga kita kepada selain kita. Tidak akan menyampaikan rahasia keluarga kita kepada selain kita, karena itu di antara kita. Itu hanya harus diketahui oleh kita saja. Kita sampaikan juga isi hati kita kepada suami, kepada istri. Supaya apa? Supaya lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Supaya lebih nyaman, lebih tentram, lebih cinta. Karena jika terjadi komunikasi yang baik, terjadi kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga, maka yang ada apa? Ya tadi, kenyamanan, kecintaan, dan kasih sayang. Apabila antar suami istri, baik di rumah maupun di luar rumah, sudah saling nyaman,
sudah saling tenang, sudah saling kerasan, sudah saling tentram, kira-kira akan ada apa setelah itu? Jawabannya, akan lahir cinta. Setelah ada kenyamanan di antara kita, mau di luar mau di dalam, itu akan ada apa? Akan ada cinta. Setelah ada cinta, akan ada kasih sayang. Ada sebuah pertanyaan, silakan antum jawab di dalam hati masing-masing. Jika kita tidak nyaman, jika seorang pasangan tidak nyaman dengan pasangannya, tidak merasa tentram dengan pasangannya, tidak jenak ketika duduk bersama, tidak kerasan ketika duduk bersama, kira-kira ada cinta? Tidak mungkin kan ada cinta, nggak ada kenyamanan, nggak ada ketentraman, nggak ada ketenangan. Apa mungkin ada cinta? Tidak mungkin. Yang kedua, kalau tidak ada nyaman, tidak ada cinta, apa mungkin akan ada kasih sayang di antara kita? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang siapa yang memberikan kenyamanan kepada hati kita berdua? Siapa yang memberikan kecintaan di antara kita? Siapa yang memberikan kasih sayang di antara kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa berdua untuk saling menasehati supaya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalin rumah tangga dan terus bisa sampai selamanya penuh dengan as-sakinah wal mawaddah warahmah. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, kenyamanan, ketentraman, ketenangan, kerasan ya, bukan kekerasan loh ya, rasan gitu ya, betah, dan cinta, mawaddah, dan rahmah, kasih sayang. Coba menurut antum posisinya di mana? Dia tempatnya di mana? Ternyata semuanya tempatnya di dalam hati. Nyaman kan dalam hati, cinta dalam hati, kasih sayang dalam hati, semuanya dari hati, semuanya di dalam hati. Sebab yang atau pusat perhatian adalah hati. Hati adalah pusat perhatian, hati adalah pusat pengawasan. Dari situ terjadilah aktivitas-aktivitas yang lain. Kata seorang ahli hikmah, man zahaba qalbuhu zahabat rahmatuhu, wa man zahaba aqluhu zahabat hikmatuhu, wa man zahaba dhamiruhu zahaba kullu syai'. Barang siapa yang sudah tidak berfungsi hatinya, maka dia tidak akan memiliki kasih sayang. Barang siapa yang sudah pergi hatinya, maka pergi pula kasih sayangnya. Dan barang siapa yang pergi akalnya, tidak berfungsi akalnya, maka akan pergi pula hikmahnya. Dia tidak memiliki hikmah. Dan barang siapa yang sudah pergi perasaannya, maka dia tidak memiliki segalanya. Oleh karena itu, di dalam rumah tangga, sekali lagi, tidak dibatasi oleh masa awal pernikahan. Masa awal pernikahan disebut tepi pantai atau disebut pelabuhan, kalau di pelabuhan untuk kapal-kapal yang siap berlayar. Itu namanya pelabuhan, untuk melabuh. Biasanya di dekat pantai gitu kan. Kemudian antara menikah pertama menuju punya anak,
menuju punya anak. Itu kan ada kerja, ada pulang kerja, ada pelayanan, ada apa lagi gitu ya. Coba perhatikan, suami dan istri bisa memperhatikan, mengingat kembali bagaimana nostalgia di awal pernikahan dengan sekarang, antara sebelum punya anak dengan setelah punya anak. Ada enggak perbedaan? Kalau ada perbedaan itu wajar. Kalau tidak ada perbedaan, tetap seperti dulu, itu namanya luar biasa. Tapi namanya iman, namanya ilmu, namanya amal, kan berubah-ubah ya. Ilmu bisa bertambah, ilmu bisa berkurang, iman bisa bertambah, bisa berkurang, amal juga demikian. Sebut saja setelah punya anak itu agak ke tengah. Anak satu sudah mulai mungkin ada perbedaan. Dari anak satu ke anak dua mungkin juga ada perbedaan. Terus sampai misalnya punya cucu, sikap-sikap, perilaku-perilaku kita selama ini bagaimana kalau kita perhatikan? Nah, itu tetap, walaupun seperti itu sudah sangat sampai tengah gitu ya. Kalau sudah kakek, kita tuh udah agak dekat-dekat ke ujung gitu, nggak tahu ujungnya mana. Karena kan samudra itu namanya samudra atau pantai lepas, laut lepas, nggak tahu airnya di mana itu. Nggak tahu nanti kita pulangnya tuh kapan gitu. Pokoknya jalan aja terus. Ada ombak, ada badai, ada angin kencang. Kalau di musim-musim laut itu ada laut barat, ada laut timur, ada apa lagi. Begitulah keluarga. Bahkan dalam keluarga lebih dahsyat lagi. Ada masalah kita, ada masalah anak, ada masalah mertua, ada masalah orang tua, ada masalah tetangga, ada masalah sekolah, ada masalah tempat kerja, ada masalah itu dan masalah ini. Itu semuanya kita sebut saja ombak, badai, angin dan lain sebagainya. Pada hakikatnya di dalam rumah tangga boleh jadi yang lebih banyak itu sebagian orang merasakannya mungkin sesak terus, sempit terus, kok begini, kok begitu, bisa saja seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin yang merasa senang, lapang dada gitu kan, nggak ada kesempitan, bisa seperti itu. Bagi seorang muslim dan muslimah, sebuah rumah tangga satu ibadah, di dalam ibadah mesti ada cobaan, nama juga ibadah. Tapi di dalam beribadah kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak memohon pertolongan kepada Allah, tidak memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perjalanan rumah tangga, kira-kira rumah tangga kita seperti apa? Kira-kira rumah tangga kita seperti apa jika kita tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh kan terserah kamu gitu, kamu mau seperti apa, mau gaya gimana, terserah kamu. Jangan gitu, karena kita kan satu pasang. Kamu mau ngapain, kamu mau berperilaku apa, itu bukan urusanku. Nah, jangan gitu. Gimana caranya bisa sinergi, bisa bareng, bisa apa, bisa saling itulah. Kalau dalam pondasi ukhuwah Islamiyah secara umum kan ada, kita sudah saling mengenal, kemudian
namanya juga saling mengenal ya, pasti ada sikap sifat perilaku yang menurut salah satu dari kita kok aneh, kok berbeda, kok gimana gitu ya. Kalau kita dituntut untuk saling memahami, saling memaklumi, saling pengertian, saling ngerti di antara kita, wajar kan seperti itu. Jadi berbedanya sikap sifat perilaku supaya kita bisa memahami, memaklumi dan pengertian. Setelah itu kita bisa satukan hati karena kita satu sepasang, kita kan sepasang suami istri itu satu gitu. Makanya harus disatukan, menyatukan hati, berusaha sekuat tenaga menyatukan hati, tolong menolong. Adanya tolong menolong di antara kita kan menunjukkan bahwa kita ini saling menyempurnakan, bukan saling mendominasi atau saling memonopoli, bukan, atau egoisme dan lain sebagainya. Kemudian yang ada saling menasehati. Yang paling penting sekali dalam rumah tangga adalah saling menasehati supaya kapal kita, bahtera kita tetap utuh. Kata seorang ulama, tarukun nasihati gharqus safinah, meninggalkan nasihat di antara penumpang kapal itu artinya karamnya kapal. Mau tidak mau akan seperti itu. Bagaimana tidak? Setiap penumpang bersifat, berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Ini akan berbahaya. Boleh jadi di antara mereka ada yang kehabisan air, ingin mengambil air, karena tidak bisa turun ke laut pakai tangga, tidak mungkin menghentikan nakoda, ya sudahlah, bocorin aja dikit gitu ya, dibolongin dikit untuk ngambil air pakai botol atau pakai jerigen, sedikit kecil dan gak ada yang tahu. Tapi perjalanan masih lama. Kalau tidak ada pengawasan, tidak ada saling menasehati, tidak ada saling mengingatkan, maka tunggu sebentar lagi bahtera kapal itu akan karam, akan tenggelam dan merugikan semua orang. Oleh karena itu, mari sama-sama tetap memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, keteguhan, ketetapan di dalam berislam. Di dalamnya ada berumah tangga, di dalamnya ada ukhuwah Islamiyah secara khusus dan secara umum, supaya kehidupan kita berislam lebih baik lagi. Mari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan juga, ya Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawat al karimat, yahfadukumullah. Semakin erat hubungan rumah tangga, maka insya Allah akan erat pula hubungan masyarakat. Semakin rumah tangga memperhatikan perbaikan, perdamaian, maka insya Allah masyarakat juga akan seperti itu. Jadi berkembangnya peradaban itu kan bukan dari ekonomi, bukan dari gaya hidup masyarakat, tapi berkembang itu kan dari keislaman, dari cahaya iman yang didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yang dibimbing oleh Islam, yang bersama-sama bagaimana berusaha bersama-sama melaksanakan syariat Islam. Insya Allah maka peradaban akan maju, lebih maju lagi. Hakikat peradaban adalah peradaban Islam, ya kan? Peradaban Islam.
yang dasarnya atau sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya dimulai dari rumah tangga yang dibangun di atas fondasi as-sakinah wal mawaddah warahmah. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhwat al karimat, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmah dan faidahnya. Semua yang haknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'awat, rafi'ud darajat, wa huwallazi yaqbalu tawbata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wal jannatal firdausal a'la wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.